Puji Tuhan. Shalom. Halo. Baik, Bapak Ibu, kita udah masuk bulan Agustus. Minggu depan kita udah 17 Agustusan ya. Makanya ketika saya lihat Pak Joshua tadi, Pak Joshua ini lebih Indonesia daripada Indonesia. Sudah merdeka dia. Puji Tuhan. Hari ini, minggu-minggu ini sebenarnya saya lagi merenungkan tentang pelayanan. Ya, bahkan saya kemarin sharing di sekolah El Shaddai bersama guru-guru, saya juga bicara tentang pelayanan. Tapi ketika setelah saya khotbah itu, saya merenungkan lagi, apanya yang membuat kita melayani itu bukan lagi satu hal yang, ya kalau kita boleh jujur ya, kalau kita ditanya, kata-kata yang paling sering kita dengar, tapi yang paling kita hindari adalah kata melayani. Kalau mungkin saudara perhatikan atau mungkin saudara pernah alami, waktu ditanya, mau nggak terlibat melayani? Belum ditanya pun pelayanan apa, kita udah langsung bilang, jangan dulu. Padahal belum tahu tuh melayani apa ini. Jadi saya merenungkan, dan akhirnya saya dapatkan lagi remah yang baru tentang pelayanan itu bagaimana bisa menyenangkan. Amin. Kita semua di sini saya percaya ingin melayani dan melayani dengan hati yang sukacita, bukan karena terpaksa. Kita buka Yohanes pasal 4. Saya kasih judul khotbah saya hari ini, perjumpaan yang mengubahkan. Divine encounter with Jesus ya. Perjumpaan yang mengubahkan. Kita buka Yohanes 4 ayat yang pertama. Tentang kisah perjumpaan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria ya. Ini belum. Sabar, ini kayaknya proyektor ini udah gak sabar dia lihat gambarnya. Sabar ya. Oke, kita lihat ya. Yohanes 4 ayat 1. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, ayat 2. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Ketiga, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ini backgroundnya. Jadi Tuhan Yesus sedang di Yudea, dan karena begitu banyak orang dia lagi viral ini, dia pikir dia mau pergi menuju ke Galilea. Ayat 4. Ia harus, ini dia kata kuncinya, ia harus melintasi daerah Samaria. Baru kita buka petanya. Saya mau kasih konteks kenapa ini penting. Bagi orang Israel, bagi orang Yahudi, Samaria itu adalah orang yang mereka benci, orang yang mereka anggap rendah, orang yang mereka anggap second class. Ya, boleh tampilkan layar apa tadi? Gambarnya tadi, petanya. Jadi kita akan lihat dengan peta ini, mungkin kita akan bisa memahami sedikit. Oke. Di gambar yang di peta warna orange yang di bawah itu Yudea, Bapak Ibu. Jadi disitulah Tuhan Yesus sedang melayani pada saat itu. Dan tujuan Tuhan Yesus adalah menuju ke Galilea, tepat ke arah utaranya. Oke. Tetapi bagi orang Israel pada zaman itu, orang Yahudi, untuk melewati kota Samaria itu merupakan hal yang rendah bagi mereka. Mereka benci, nggak suka dengan orang Samaria. Jadi mereka lebih baik memilih, mereka pergi jalan lewat sekitaran itu Jordan River, itu Sungai Yordan. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, mereka pindah ke Perea dan naik lagi. Jadi mutar lebih jauh. Jadi sedikit konteks bagi saudara. Jadi untuk Tuhan Yesus sebagai orang Yahudi dan murid-murid untuk lewat Samaria itu nggak normal. Mereka lebih baik pergi mutar jauh, itulah bagi orang Yahudi pada saat itu, daripada harus melewati kota Samaria. Jadi kalau kita perhatikan, harusnya perjalanan itu lebih singkat, Yudea ke Galilea langsung dia ke atas, tetapi mereka lebih memilih memutar lebih jauh ke Sungai Yordan ataupun lewat Perea, Dekapolis, Babel ke Galilea. Itulah dampak ketika kita menyimpan kebencian dan menganggap rendah orang lain. Poin yang pertama, ketika kita menyimpan kebencian, menganggap orang lebih rendah daripada kita, justru bukan menghambat orang itu, justru menghambat dan memperlambat perjalanan kita. Perjalanan apapun, perjalanan pelayanan, perjalanan bisnis,
perjalanan apapun itu, jika kita menyimpan benci kepada orang lain, orang itu tidak rugi, orang Samaria tidak rugi, tetapi orang-orang Yahudi yang mengalami kerugian, mereka jadi justru lebih lambat. Itu yang saya lihat. Yang kedua, kalau begitu, dampaknya adalah apakah Yesus dari Yudea ke Galilea karena dia ingin lebih cepat? Ini pertanyaan kedua. Karena memang secara logika perjalanan ini lebih cepat. Inilah perjalanan tercepat dari Galilea menuju dari Yudea ke Galilea atau melewati Samaria. Tetapi ini poin yang menarik. Menurut saya, karena Alkitab tadi saya bilang ada kata-kata mengatakan bahwa Yesus harus melewati Samaria. Tuhan Yesus tidak melewati Samaria karena dia mau lebih cepat, tetapi karena Tuhan Yesus memang dia mau melakukan perjumpaan dengan seorang perempuan. Coba kita kembali ke ayat tadi, ayat 4. Nah ini yang saya berharap kita paham ini. Kalau kita paham, ini luar biasa kasih Tuhan kepada kita. Ini dia. Ia harus melintasi daerah Samaria. Walaupun itu tidak nyaman, itu di luar kebiasaan, tetapi Tuhan Yesus memilih jalan itu bukan karena dia ingin lebih cepat sampai, tetapi karena ia ingin berjumpa. Dia sudah melihat dia akan berjumpa dengan seorang perempuan di sumur, dan dia ingin menyelamatkan perempuan itu. Saudara mungkin berpikir, ngapain sih Tuhan harus repot-repot melanggar sebuah kebudayaan hanya oleh karena satu orang? Saudara, firman Tuhan berkata, satu orang bertobat, seisi surga bersukacita. Ketika Filipus sedang melakukan KKR, murid-murid Yesus melakukan KKR besar-besaran di Yerusalem, tiba-tiba Roh Kudus menuntun dia pergi ke padang pasir dan berjumpa dengan sida-sida dari Ethiopia. Hanya satu orang. Tuhan Yesus tidak peduli jumlah, saudara. Kerinduannya adalah menyelamatkan. Setiap kita hari ini, jikalau misalnya saudara hari ini yang ibadah, satu orang saudara, Tuhan tetap ingin melawat saudara. Amin. Jadi tadi ya kita worship leader, pengkhotbah, sering sekali saya dengar mengatakan, Tuhan jangan lewatkan kami, Tuhan lawat setiap kami. Saya pikir salah itu. Tuhan memang terlebih ingin melawat setiap kita, saudara. Satu orang aja dia datangin. Begitulah berharganya saya dan saudara. Amin, saudara. Dia ingin melawat, memulihkan setiap kita. Selanjutnya, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar. Kalau kita lihat, tadi udah ya. Jadi dia di antara di tengah-tengah itu ada Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu pada anaknya Yusuf. Nah, di sini yang menarik. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Saya sudah baca Alkitab ya, Injil itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu sering sekali bolak-balik. Saya tidak pernah menemukan lagi tulisan bahwa Yesus itu dibuat letih. Bahkan murid-murid Tuhan Yesus sesudah mereka sampai di situ, mereka nggak istirahat loh, mereka pergi cari makan. Berarti mereka nggak capek. Tapi nggak tahu kenapa di sini dicatat Yesus bukan cuma letih, sangat letih. Mungkin saudara bilang, Pak, tapi kan Tuhan Yesus pada saat itu waktu ada badai di kapal, Tuhan Yesus tertidur. Menurut pemahaman saya, Yesus tertidur di situ bukan konteks pada saat dia capek, tapi dia mau menunjukkan dia tenang bahkan di saat ada badai. Dia tidur, tak mengganggu badai itu bagi dia. Tetapi ketika murid-murid berteriak, Tuhan tidakkah kau peduli? Ketika mereka berteriak, itulah Yesus bangun. Jadi tidurnya Yesus itu menunjukkan dia bisa tenang di tengah badai. Nah, ada Yesus menangis ketika Lazarus mati. Nah, Tuhan Yesus menunjukkan bahwa dia pun tersentuh, dia pun terharu ketika orang-orang yang dikasihinya mengalami kehilangan. Makanya saya belajar hari-hari ini kalau penghiburan, ya kita baru kemarin penghiburan ke tempat Pak Mulyadi, bapak mertuanya meninggal. Kita nggak boleh juga bilang jangan berduka cita, karena Tuhan pun
ikut merasakan duka cita itu. Yang perlu kita lakukan, tidak lama-lama di duka cita itu. Amin. Karena Tuhan kasih kita perasaan, sebab kita pun gak bisa merasa sedih lagi, repot kita. Tiba-tiba ada yang meninggal, kita ketawa-ketawa pulang. Itu perlu dicek, ada kelainan jiwa. Tetapi Tuhan mau tunjukkan Dia ikut merasakan apa yang kita rasakan. Hari ini yang membuat Tuhan nangis adalah ketika engkau lagi sedih. Ketika engkau hari ini mengalami masalah, Tuhan ikut mengalami yang kau alami. Amin, saudara. Jadi hari ini di situ di ayat 6 dikatakan Tuhan Yesus sangat letih. Oleh karena perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira jam berapa? Pukul 12. Ayat 7 kita baca sama-sama. Ini sudah mulai masuk ceritanya. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3 ya. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Jadi Tuhan Yesus, bukan perempuan Samaria ini yang mencari Yesus. Tuhan Yesus sengaja dia dari Yudea pergi ke Galilea, dia harus lewati Samaria, dia mencari perempuan ini. Dan dia sudah menunggu duduk di sumur itu, menunggu perempuan ini datang. Hari ini saudara jangan bilang kita yang mencari Tuhan. Tuhan tidak tersesat. Tuhan kok yang mencari kita. Tuhan menantikan kita hari ini, ingin memulihkan saya dan saudara. Dan dia datang kepada poin di mana kita ada. Perempuan ini datang ke sumur karena apa? Karena dia mau minum, dia mau bawa air. Itu adalah kebutuhan fisiknya. Dan Tuhan Yesus datang juga dengan poin yang sama. Dia nggak bilang, hei kau kok nggak level, kok levelmu kok masih sampai sini aja, harusnya udah sampai sini. Enggak. Di poin di mana engkau ada, dia datang ke situ. Ada amin. Jadi Tuhan nggak sok si panggarong kalau bahasa orang Batak, enggak. Dia datang ke poin di mana engkau sedang berada. Ketika engkau lagi letih, Tuhan di situ. Ketika engkau merasa Tuhan aku nggak sanggup lagi, dia ada di situ. Ketika engkau berpikir aku sudah pikirkan caranya, aku nggak tahu lagi gimana, Tuhan ada di situ, saudara. Dia ada, dia menunggu saudara datang dan melakukan perjumpaan dengan dia. Amin. Dikatakan apa? Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Dan perempuan itu datang pada jam berapa tadi dikatakan ayat 6 tadi? Jam 12. Saudara, kita tahu lah ya. Kalau kita orang yang, kalau kami sedang melakukan foursquare farming, pertanian. Kami bertani itu pagi-pagi. Bila perlu habis sarapan, ayo kita langsung bercocok tanam. Kenapa? Agar tidak panas. Tapi perempuan Samaria ini dari begitu banyaknya jam, dari jam 6 pagi, jam 7 pagi, jam 8 pagi, mungkin jam 9 masih oke, dia pilih jam 12 datang ke sumur. Kenapa? Karena ada sesuatu yang dia tidak mau lakukan, yaitu berjumpa dengan orang-orang. Karena satu desa itu sudah tahu bagaimana masa lalu dia, bagaimana kehidupan dia. Jadi dia menghindar dan memilih jam 12 agar tidak ketemu sama siapapun. Saya renungkan ini Bapak Ibu. Ada juga memang masa-masanya kita, nggak usah dulu kita diomongin orang. Ada hal-hal di mana kita nggak bisa ceritakan itu kepada orang lain, yang kita rasa orang nggak mungkin mengerti dengan situasi kita. Saya bayangkan jika ada pendeta contoh ya, dia sedang mengalami pergumulan, kok aku susah kali percaya pada Tuhan tentang janji ini. Ketika mungkin dia ceritakan itu kepada orang, mungkin orang itu bisa menangkapnya berbeda. Ada banyak hal-hal yang tidak bisa kita ceritakan kepada orang lain. Ada banyak hal-hal mungkin kita kalau ketemu orang, kita justru diejek, dihina, digosipkan. Tetapi ada satu pribadi yang bisa kita percaya, saudara. Namanya Yesus. Apapun yang kau ceritakan, apapun yang disimpan, dia tidak menghakimi kita, saudara. Amin. Kita lihat ayat 16. Tempat ayat 16. Bagaimana Yesus ketika dia mengetahui perempuan itu, dan mungkin perempuan itu merasa dirinya
Tidak layak. Kenapa? Kayaknya jangan sebelum ini ayat 9 dulu sebelum ayat 16. Kenapa saya tahu perempuan ini tahu dia merasa berdosa, dia tidak layak? Dia bilang begini. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau, tahu nggak masakan, bukan masakan makanan ya? Mungkinkah masak sih seorang Yahudi, ya orang bangsa yang terpilih, bangsa kudus ya, minta minum kepadaku seorang Samaria. Samaria itu saudara bangsa yang kawin campur. Ada orang Yahudi yang menikah dengan orang yang bukan Yahudi, masuklah ke dalam kategori orang Samaria. Ini kelas 2 dia, dan orang Yahudi tak suka. Ya, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jadi dia sudah merasa dirinya tidak layak. Dan dia tahu juga dia melakukan kesalahan. Jangan-jangan tetanggaku udah cerita ini sama laki-laki ini. Maka ayat 16 bilang begini. Ayat 16 kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Ayat 17, Yesus nggak bilang kau wanita yang nggak beres. Dia bilang begitu, panggillah suamimu. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, nggak disalahin bahwa engkau tidak mempunyai suami. 18, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Dia kawin cerai. Jadi dia nikah sekali cerai, nikah kedua kali cerai, 3 kali sampai 5 kali dia kawin cerai. Dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Nah ini buffalo gathering katanya. Itu nggak betul bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya kumpul kebo. Dia tinggal tapi tidak menikah. Dalam hal ini engkau berkata benar, Tuhan nggak salahkan, Tuhan tidak menghakimi. Nah ini saya rasa kita sebagai gereja perlu belajar. Ketika ada orang datang dalam kondisi berdosa, dia mungkin melakukan kesalahan, dia jatuh, kita bukannya merangkul mereka, bukannya kita memperkatakan apa yang Tuhan Yesus bisa lakukan, memulihkan hidupnya, justru kita lebih memilih menghakimi. Harus dia di luar sana sudah dibombardir dengan kata-kata, gosip, omongan yang tidak enak, sampai ke gereja makin dihakimi lagi. Nah, saya percaya gereja kita bukan gereja yang seperti ini, amin. Gereja kita adalah gereja-gereja yang mampu merangkul, menerima. Karena yang Tuhan benci dosanya, bukan orangnya, saudara. God loves sinners. Tuhan justru mengasihi orang yang berbuat dosa itu. Dia mau dia kembali. Amin. Dalam hal ini kau berkata benar, ayat 19. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang kepada bahwa engkau seorang nabi. Saya pernah sharing ini, saudara. Di akhir cerita ini, perempuan ini berubah. Jadi sebenarnya yang dia alami adalah dia bukan haus akan air minum, itu hanya kebutuhan fisiknya. Tetapi yang jauh lebih dalam dirinya adalah dia haus akan kasih sayang. Dia cari dari suami yang pertama, dia tidak dapatkan. Yang kedua dia tidak dapatkan, 3, 4, 5 dia tak dapatkan. Dan sekarang dia coba lagi cari dari yang ke-6. Tetapi dia berjumpa dengan pria yang ke-7 di sumur. Di Alkitab angka itu ada artinya. Angka 7 itu artinya apa? Sempurna. Dia berjumpa dengan kasih yang sempurna itu di sumur. Dan itu mengubahkan. Dia totally transform, 180 derajat dia berubah. Baru saya renungkan, ternyata dia mengubahkan saya dan saudara adalah kasih Tuhan. Amin. Tak perlu dipaksa, saudara. Saya akan tunjukkan sama saudara. Ayat 20. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, kamu kata ke Yerusalem. Oke, selanjutnya lompat ke ayat 28. Kita lihat dampak dari perjumpaan yang enggak lama. Saya yakin itu tidak lama. Saya rasa kurang dari 1 jam perjumpaan ini. Tetapi dampaknya ketika dia sudah mengalami kasih Tuhan yang sempurna itu, dia berjumpa dengan Yesus. Apa dampaknya? Yohanes 4 ayat 28 berkata begini. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ. Tadinya dia malu, tadinya dia tidak mau berjumpa dengan orang, tadinya dia menghindar.
dia merasa dirinya tidak layak, dia berdosa, tapi setelah dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia mengalami kasih Tuhan itu, dia pergi bukan ke desa loh, dia pergi ke kota di mana orang ramai dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, saudara, jika engkau hari ini masih mengalami malu-malu ketemu orang, itu bukan dari Tuhan. Engkau diberikan roh yang berani. Katakan amin, saudara. Engkau tidak diciptakan untuk hidup mediocre, hidup yang biasa-biasa aja, yang penting hidup. Kita diciptakan untuk hidup dan berkuasa. Apa bidang saudara Tuhan ingin saudara berkuasa? Ibu-ibu yang berkuasa. Wah, kalau gitu suamiku ini kabar baik ini. Berarti saya berkuasa atas suami saya. Bukan gitu. Ini langsung haleluya, langsung suami-suami diinjak. Tuh, dengar tuh. Berkuasa sebagai istri adalah, ada banyak sekali tantangan sebagai istri. Saya tahu. Saya lihat istri saya banyak juga pergumulan istri ini. Tapi apakah pergumulan itu menguasai hidupmu? Sampai-sampai ketika suamimu senyum kau anggap dia ngejek. Saudara pernah lagi pusing itu lihat apapun salah, itu berarti masalahmu sedang menguasai engkau. Tapi Tuhan tidak ciptakan kita dikuasai, kita yang menguasai. Katakan amin. Makanya dikatakan bersukacitalah senantiasa di apa? Di dalam Tuhan. Bukan bersukacita karena tanggal muda. Ya kan, wah baru gajian nih. Kalau LSAD mungkin tanggal tua, mereka gajian tanggal tua. Ini bentar lagi nih kan. Bersukacita karena ulang tahun pernikahan, bukan juga. Besok ulang tahun pernikahan saya. Aku udah deg-degan ini. Jam 8 di WA Pak Galtari, sarapan Pak Gen. Jam 9 di WA Pak Firman, ayo ngopi Pak. Jam 10 Pak Joshua. Pak, tagihan Pak. Bukannya mau praktik, tagihan pula. Sukacita kita di dalam Tuhan. Itu maka kita bisa berpuasa atas situasi kita hari ini. Suami-suami diciptakan Tuhan berpuasa. Kalau gitu kita aniaya istri kita. Bukan juga begitu. Ya, saya lebih banyak beberapa hari ya, ada saya lihat hal-hal yang membuat saya kurang nyaman. Dan lebih enak memang ngomongkan hal yang kita bisa lihat itu fakta yang terjadi. Tapi saya lalu diingatkan, kalau untuk ngomong fakta semua orang bisa. Tapi kita bukan diciptakan Tuhan untuk mengatakan fakta, saudara. Kita memperkatakan hal-hal yang besar. Amin. Hal-hal yang luar biasa. Apa solusinya? Itu yang kita bilang. 29. Mari lihat, di sana ada seorang mengatakan segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus? Dia jadi penginjil, Bapak Ibu. Tak sekolah Alkitab, tak dapat gelar STH, tidak, apalagi dia tidak di training di mana? BTC, itu tidak STT real. Siapa lagi di sini yang STH ini? STT ikat ada di sini ya? Enggak, hanya dengan perjumpaan. Maka saya renungkan perjumpaan dengan Tuhan itu yang mengubahkan kita. Transformasi yang luar biasa. 30. Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Bayangkan, salah satu pergumulan banyak orang yang untuk melayani adalah, masa sih aku melayani? Perempuan ini dikenal satu desa sebagai orang yang tukang kawin cerai. Baru sekarang dia tinggal dengan pria yang bukan suaminya, tapi dia ngomong didengarkan orang lain. Jadi jangan bilang, oh Pak, aku kan masih begini Pak. Engkau melayani bukan karena dirimu, karena ada Tuhan di dalam dirimu. Ada amin? Kalau semua karena diri kita, siapapun tak layak berdiri di sini mimbar ini. Siapapun tak layak jadi WL singer, saudara.
Kita melayani karena Tuhan. Amin, saudara. Amin. Kalau dirinya Paulus tak layak menuliskan Efesus pasal 5. Paulus tak menikah loh. Baru dia ngajarin kita yang sudah menikah ini. Tersinggung nanti Pak Meltari. Siapa itu? Tapi kenapa Paulus kita dengar? Karena Tuhan. Tuhan yang mengilhamkan itu kepada Paulus. Jadi jangan karena keterbatasan dirimu kau menghalangi engkau melayani. Seandainya Paulus bilang, Tuhan gak usah aku tulis bagian ini ya, kan aku masih single, aku tak menikah. Tapi dia pilih. Kenapa? Karena Tuhan yang suruh. Jadi hari ini saudara jangan lihat dirimu, Pak, aku gak mau melayani bukan karena apa-apa, karena aku masih begini Pak, aku masih begini Pak. No. Hari ini mari saudara, jika engkau memang merasa engkau mau melayani, datang. Apa yang kau bisa, Tuhan bisa pakai di situ. Saudara. Perempuan ini kerjaannya hanya ngomong sama mereka, aku ketemu dengan Yesus. Dia kasih tahu aku apa yang terjadi dalam hidupku, dan orang berbondong-bondong. Saudara, dan ini adalah pekerjaan yang sering kita lakukan loh. Contoh lah ya, Pak Meltari baru-baru ini dia cerita, Pak Ken kalau mau makan besan tuh ada itu enak di Legenda. Apakah Pak Meltari dikasih duit sama tempat makan itu? Enggak, atau kita nggak tahu, ada fee Bapak dia. Setahu saya enggak, tetapi kenapa dia cerita? Karena dia rasa enak makan di situ, dan dia mau ngajak orang untuk makan di tempat yang enak itu. Saudara, bagaimana saudara rasanya berjumpa dengan Tuhan? Saya kemarin lagi jogging, saudara. By the way, minggu kemarin saya 12.000 langkah, udah lebih ya. Puji Tuhan lah. Saya hitung-hitung total 400 kalori. Baru pas malam-malamnya istri saya ajak makan. Saya hitung-hitung 2000 kalori. Udah lebih. Macam mana mau turun? Singkat cerita kami jogging, dia ngobrol-ngobrol. Saya tanya ke Bapak itu, Pak, gimana waktu dulu Bapak terima Yesus? Bertobatannya gimana? Jadi dia dulu dari gereja kesukuan, dan dia bukan orang yang bergereja. Dia pergi merantau ke Bandung mau mendaftar jadi tentara. Waktu dia mendaftar tentara, tak lulus dia, stres dia. Baru kuliah juga Bapak itu, dia pendek, mau daftar tentara, agak gila juga Bapak itu dia. Udah salah duluan dia. Tapi itulah, stres dia tak masuk tentara. Singkat cerita dia ketemu sama saudaranya di situ, dibilang ayolah kita ke gereja. Dibawa dia ke gereja seperti dan karismatik. Pas di ibadah itu saudara, ketika mereka lagi pujian penyembahan, dia bilang aku bukan orang karismatik, aku juga bukan orang yang serius beribadah, tapi ketika pujian penyembahan itu aku nangis terus Pak. Terus gimana? Pokoknya aku menikmati Tuhan di situ, dan sejak saat itu hari Minggu itu kurang cepat kurasa katanya. Jadi diumumkanlah di gereja sebelum bubar, ada pengumuman seperti kita. Selasa ada pemerintahan, dia datang. Hari Kamis ada doa malam, dia datang. Hari Sabtu Pemuda, dia datang. Pokoknya asal ada ibadah acara gereja, dia datang. Dan dia bilang, aku tak terpaksa, pokoknya berapi-api banget. Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan waktu pujian penyembahan. Maka saudara jangan anggap remeh pujian penyembahan. Jangan datang terlambat. Gak apa-apa kok, masih nyanyinya itu. Saudara, kita nggak tahu di situ perjumpaan itu terjadi. Saudara. Kita kasih waktu pujian penyembahan itu 30 menit. Jangan lihat kiri kanan lah tadi. Aku nggak kulihat kok sampai terlambat. Tapi bisa terjadi perjumpaan, saudara. Entah lagu mana yang betul-betul Tuhan pakai menyentuh hati saudara. Dan itu membuat menyegarkan engkau, memberi engkau kekuatan, dan membuat pola pikirmu berubah. Saya sering, ada satu lagu, saya sering dengar biasa aja, tapi satu hari Minggu, kapan itu saya dengar, kok berbicara banget gitu. Dan kenapa pujian penyembahan itu 30 menit, 35 menit, khotbah pun sekitar 35 menit, 40 menit. Hampir selevel dia. Jadi jangan lewatkan pujian penyembahan, karena di situ pun Tuhan bisa melawat kita. Sebelum firman diberitakan, saudara sudah merdeka duluan.
Apa nggak enak pekerjaan pendeta kan? Udah tinggal doa penutup. Dan makanya kita pilih lagu-lagu kita pun lagu-lagu yang apa? Yang dari Tuhan kepada kita. Agar apa? Kita dibangkitkan. Kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin, saudara. Dan yang terakhir, ketika dia begitu bersemangat itu, dia jadi muncul rasa ingin berdoa. Jadi dia bilang, dia cari kerja, dia sudah cari semua kerjaan di Bandung itu. Dan yang terakhir dia masukkan lamaran adalah ada hari Sabtu, dia dapat jawaban dari kantor itu, dia ditolak di kantor itu. Tahu saudara, hari Minggunya dia lapor lagi sama Pak Gembalanya ketika selesai ibadah, dan Pak Pendetanya bilang, kita doakan kau masukkan lamaran ke PT yang baru saja dia ditolak di situ. Tahu saudara, Sabtunya dia ditolak, Senin dia masukkan, langsung diterima dia. Ini kan bukan kekuatan manusia, saudara. Ini pasti Tuhan. Di tempat yang menolak dia, tempat yang sama menerima dia. Kerja dia 5 tahun di situ. Setelah itu dia sekolah Alkitab, jadi hamba Tuhan dia. Pendeta dia di sini, gereja Islam masih. Baru saya dengar kesaksian istri saya, bagaimana dia dulu juga bandel ya. Yes. Bandel lah ya. Kerjaannya manjat. Makan nasi kata dia segini. Karena suka dia beraktivitas yang seharusnya laki-laki kerjakan kan. Singkat cerita dia ke Bandung ya. Ke Bandung. Baru dia stres juga dia, gimana kalau nanti aku nggak masuk kuliah gitu. Karena kita orang Batak ini kan, kalau dulu, kalau sekarang saya nggak tahu, anak-anak sekarang nggak bisa lagi model begitu kan. Kalau tidak sekolah ke kampung atau kerja gitu. Itu yang menakutkan dulu. Istri saya cukup stres ya, gimana kalau aku nanti nggak masuk kuliah. Tapi akhirnya dia datang ibadah, hanya dia dilawak Tuhan. Ini kata kuncinya. Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan saya dengar waktu dia masuk akhirnya diterima kuliah, setiap jam 12 gitu ya. Setiap jam 12 dia datang ke gereja berdoa. Tidak ada yang suruh. Tidak ada pemimpin doa di situ. Mereka datang berdoa cari tempat masing-masing. Baru saya ingat, iya ya. Ternyata pelayanan itu bukan kewajiban. Bukan pilihan. Nah ini dia. Kan biasanya antara pilihan atau kewajiban kan? Pelayanan itu bukan pilihan, bukan kewajiban. Pelayanan itu adalah buah. Seorang ibu nggak boleh bilang hari ini, bayangkan ya. Contohnya ibu mamanya Anet ya. Dia bilang hari ini Pak aku lagi nggak mood, aku memilih nggak mau jadi ibu hari ini. Telantarkan aja lah hari ini. Besok baru mood. Kira-kira boleh nggak seorang ibu begitu? Enggak. Tetapi itu bukan juga seperti tanggung jawab yang terpaksa. Tetapi itu buah ketika dia tahu aku seorang ibu. Diangkatnya anaknya happy kan. Saya kemarin gendong siapa ya? Gendong siapa anak Pak Marquez. 5 menit aja saya gendong gini udah incok. Berat dia rupanya. Baru dia kan suka jalan, saya gini-gini, aduh, encok juga ternyata. Tapi saya yakin Pak Marco nggak pernah dibilang, ya gara-gara kau encok, aku nggak mungkin. Itu menjadi kesukaan. Kenapa? Bukan kewajiban, bukan juga pilihan, tapi buah ketika dia sadari aku papanya. Saudara, hari ini pelayanan, memberi, doa, itu bukan pilihan, bukan kewajiban. Naik dia levelnya dikit. Itu adalah buah. Satu tokoh di Alkitab namanya Zakheus. Orangnya saya nggak berani lihat istri saya sama Pak Pendeta. Dia orangnya pendek, tetapi dia dengar Tuhan Yesus. Dia pemimpin Dia pemimpin pemungut cukai. Kalau hari ini dirjen pajak, ini bukan orang biasa. Dikatakan Alkitab, Zakheus adalah pemimpin pemungut cukai. Jadi dia bukan level Matius, lebih tinggi lagi dia. Pemungut cukai itu lapornya ke dia. Jadi di tengah-tengah komunitas pemungut cukai ini, dia sudah sering dengar
Yesus sering nongkrong sama kami. Matius bilang, Yesus baik loh, ayo kita ketemu yuk. Karena dia sudah sering dengar Yesus siapa sih Yesus ini? Akhirnya ketika Yesus datang ke kota di mana Zakheus ada, dia kumpul juga di situ. Dan karena dia tadi semeter kotor, akhirnya dia cari pohon, dia naik ke pohon itu. Dan apa yang terjadi saudara? Dari begitu banyak orang, Tuhan Yesus ngomong. Jadi Tuhan Yesus sudah cari dia. Ini yang saya mau katakan sama saudara. Tuhan yang cari kita. Tuhan yang menemukan kita. Dia bilang, "Hei Zakheus." Tahu nggak arti Zakheus, saudara? Zakheus itu, pemungut cukai pada zaman itu tidak pernah dipanggil namanya. Orang Yahudi benci sama pemungut cukai. Kenapa? Karena mereka bekerja bagi kekaisaran Romawi dan mereka memungut cukai yang lebih daripada seharusnya. Harusnya contohnya 100.000, dipungut 200.000. Maka dia tak pernah lagi dipanggil namanya. Kalaupun ada temannya sesama penjahat. Tetapi pada hari itu Yesus menemukan dia dan Yesus bilang, Zakheus. Zakheus itu artinya mulia, murni, suci. Yang selama ini dia dibilang penjahat, kepalanya pemungut cukai. Tiba-tiba dia disadarkan dirinya, identitasnya. Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan identitasnya dipulihkan. Dan tahu saudara, ketika mereka makan-makan, Zakheus bilang, setengah dari hartaku kukasih sama orang miskin. Dia jadinya memberi. Dan kalau ada orang kutipu, kukembalikan berapa kali lipat? 4 kali lipat. Saudara, memberi adalah buah. Jadi kalau nanti ada pengumuman, saudara, siapa ya manajer ibadah? Pak Meltari kah? Lagi bilang, Bapak Ibu nih, masih kurang sekitar seberapa puluh juta lagi. Jangan merasa itu pilihan, karena bukan pilihan. Dan juga bukan kewajiban. Saudara tak kasih pun tak masalah. Tapi itu adalah buah. Maka doa saya, saudara, kita semua di sini mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Apapun yang kita kerjakan buat Tuhan, itu buah jadinya. Ada amin. Kita nggak lagi terbakar, hangus. Banyak orang bilang kita tuh lilin. No. Firman Tuhan di sini Yohanes 4 ini bilang apa? Ketika engkau minum dari air ini, engkau tidak haus lagi, tetapi ada aliran-aliran kehidupan. Kita nggak seperti lilin yang hangus habis, tapi terus disegarkan. Amin. Terus dikuatkan, terus diberikan sukacita. Haleluya. Perjumpaan yang sederhana, pengalaman menikmati Tuhan yang sebentar itu mengubahkan, kita sebut transformasi. Katakan sama-sama transformasi. Transformasi itu adalah bentuknya dulu berbeda, berubah dia menjadi satu yang berbeda. Yang dulu dia tadinya pemalu, dia takut, dia nggak mau ketemu orang, jadi berani ngomong sama semua. Yang tadinya dia pelit, tukang tipu, tukang tipu, apalagi ngambil dan bukan haknya, tiba-tiba jadi memberi, malah mengganti 4 kali lipat. Apa yang saudara alami? Saudara susah bersuka cita, lebih gampang berduka cita, jadi orang yang suka bersuka cita. Apapun situasi saudara hari ini, Tuhan bisa ubah 180 derajat. Maka hari ini kerinduan kita harusnya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tapi bukan kita yang cari dia. Tadi Yesus bilang di sini, dia menunggu, dia duduk di sumur itu, menantikan perempuan itu datang. Hari ini dikatakan setiap orang yang percaya, Roh Kudus tinggal di dalam diri kita dan Yesus ada dalam hati kita. Dia menunggu kita. Apa hari ini? Kalau saya sering customer service itu dibilang, apa yang bisa kami bantu, Pak? Hari ini Tuhan Yesus menunggu kita. What I can do for you? Apa yang bisa kubantu? Pak Joshua, kata Tuhan Yesus. What can I do for you? Sumplesa, kata Tuhan Yesus. Ask me anything. Yohanes 14. Nah, ini dia. Yohanes 14. Saya undang pemain musik untuk
Maju ke depan. Yohanes 14 ayat berapa? 14. Ayat 13 ya, coba 13 dulu. Nah ini dia. Dan apa, kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3 ya. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dimuliakan di dalam nama. Saudara, ask me anything, kata Tuhan. Minta apa saja, apa juga yang kamu minta dalam namaku, tak terkecuali saudara. Dan 14 terakhir, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Dia menunggu kita hari ini, ingin mengubah kita, mentransformasi kita, memulihkan hidup kita. Mari kita bangkit berdiri.